Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Islam periode Khulafaur Rasyidin. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Saya Deroita Adriani dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu proses pemilihan khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu perluasan wilayah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga yaitu pendewanan dan penetapan mushaf. Proses pemilihan khalifah pada masa Utsman bin Affan, yaitu melalui semacam kelompok musyawarah atau syura yang terdiri dari sejumlah orang yang telah dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang mana setelah meninggalnya Khalifah Umar dan selesai dimakamkan, Abu Talha al-Ansyari dan Miqdad bin Aswad al-Ansyari mengumpulkan 6 tokoh penasihat Khalifah Umar. Mereka berunding di rumah Musawwar bin Muhammad. Di awal perundingan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam dan Talha mengundurkan diri, sehingga tinggallah 2 calon, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga tokoh itu bersepakat untuk meminta Abdurrahman bin Auf memilih salah satu di antara mereka berdua. Diberi waktu untuk berpikir, Abdurrahman memanfaatkannya untuk meminta pendapat masyarakat di Madinah. Mayoritas masyarakat Madinah memilih Dzunurain atau Utsman bin Affan. Awalnya pilihan tersebut dikritik dari pihak Ali. Namun, setelah dijelaskan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa hasil ini berdasarkan suara terbanyak, akhirnya Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah. Proses pemilihan khalifah pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, masyarakat Islam baik itu kaum Muhajirin maupun kaum Ansor meminta Ali untuk menjadi khalifah berikutnya. Namun permintaan itu selalu ditolak oleh Ali. Tetapi karena masyarakat selalu mendesak Ali dan mengatakan bahwa masyarakat Islam perlu segera memiliki seorang pemimpin supaya tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali menyetujui dan langsung dibaiat oleh seluruh masyarakat Islam. Materi selanjutnya yaitu perluasan wilayah pada masa Utsman bin Affan, meliputi wilayah Asia yaitu Tabaristan, wilayah seberang Sungai Jihun, Farah, Kabul, Turkistan, Armenia. Wilayah Afrika meliputi Barkoh, Tripoli Barat, dan Nubah. Dan wilayah Eropa meliputi Pulau Siprus dan Konstantinopel. Perluasan wilayah pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, tidak pernah sunyi dari pergolakan politik. Tidak ada waktu sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih banyak mengurus masalah pemberontakan di berbagai wilayah. Ia lebih banyak duduk di atas kuda perang dan di depan pasukan yang masih setia dan mempercayainya daripada memikirkan administrasi negara yang teratur dan mengadakan ekspansi perluasan wilayah. Materi selanjutnya yaitu pendewanan dan penetapan mushaf Utsmani. Penyebaran Islam bertambah luas dan para qurra pun tersebar di berbagai wilayah. Dan penduduk di setiap wilayah itu mempelajari qiraat atau bacaan dari qari yang dikirim kepada mereka. Cara-cara pembacaan Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda. Apabila mereka berkumpul dalam suatu pertemuan atau di suatu medan peperangan, sebagian mereka merasa heran akan adanya perbedaan qiraat ini. Terkadang sebagian dari mereka merasa puas karena mengetahui bahwa perbedaan-perbedaan ini semuanya disandarkan kepada Rasulullah. Tetapi keadaan demikian bukan berarti tidak akan menyusukan keraguan kepada generasi baru yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, sehingga terjadilah pembicaraan tentang bacaan mana yang baku dan mana yang lebih baku, dan pada gilirannya nanti akan menimbulkan saling pertentangan bila terus tersiar, bahkan akan menimbulkan permusuhan dan perbuatan dosa. Fitnah yang demikian ini harus dilarang. Saya Tiara Erneza Kanabila melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu D. Kekacauan dan konflik politik pada masa kepemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Silakan disimak videonya.
Kekacauan dan konflik politik pada masa kepemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan. Terdapat dua kekacauan dan konflik politik. Yang pertama yaitu nepotisme dan yang kedua adalah pemberontakan. Yang dimaksudkan dalam nepotisme di sini adalah di mana Utsman bin Affan adalah menunjuk sanak saudaranya untuk menduduki jabatan pada masa kepemerintahannya, dan dari akibatnya adalah Utsman bin Affan mendapatkan kecaman serta protes dari rakyat secara umum. Dan yang kedua yaitu pemberontakan. Terdapat 3 penyebab pemberontakan pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah kelompok yang memeluk agama Islam karena untuk kepentingan tertentu. Yang kedua yaitu persaingan dan permusuhan antara keluarga Hashim dan Umayyah yang turut memperlemah kekuatan Utsman bin Affan. Dan yang ketiga yaitu lemahnya karakter kepemimpinan Utsman bin Affan, yaitu dengan memudahkan memaafkan bahkan pada musuhnya sendiri. Selanjutnya yaitu kekacauan dan konflik politik pada masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib. Terdapat faktor-faktor yang terdapat dalam kekacauan dan konflik politik di sini. Yang pertama yaitu masalah hak dan keagamaan. Yang kedua yaitu isu pembunuhan Utsman bin Affan. Isu pembunuhan Utsman bin Affan jika diamati secara teliti, Ali bin Abi Thalib itu bermaksud untuk memulihkan atau menstabilkan segenap aspek yang berlaku sebelum menjalankan penyelidikan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan. Lalu dalam menangani Khawarij juga Ali telah menunjukkan toleransi yang tinggi disertakan dengan hikmah dan kebijaksanaan yang tinggi, dan juga beliau menggunakan konsep ketegasan serta kelembutan yang digunakan pada tempatnya dalam menangani konflik-konflik tersebut. Itulah beberapa konflik dan kekacauan pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya. Saya Sofia Lutfa Aziza dari kelas Tadris Bahasa Inggris B, nomor induk mahasiswa 204 200 045. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mind mapping saya yang berjudul Permasalahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali adalah seorang khalifah keempat setelah Utsman yang memerintah hanya selama 6 tahun. Pada masa pemerintahannya, Ali menghadapi berbagai macam pergolakan, salah satunya peperangan dengan Aisyah beserta Tolhah dan Abdullah bin Zubair, karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Peperangan tersebut disebut dengan Perang Jamal. Setelah mengatasi pemberontakan Aisyah, muncul pemberontakan lain yang disebut Perang Siffin dan Perang Nahrawan. Yang pertama, Perang Jamal. Perang Jamal terjadi pada 36 Hijriah atau 656 Masehi. Penyebabnya adalah Perang Jamal atau Perang Unta adalah perang antara Khalifah Ali melawan Aisyah. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Tolhah, Zubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Perang Jamal adalah perang yang pertama kali terjadi antara sesama kaum muslimin dan salah satu tragedi yang paling menyedihkan dalam sejarah umat Islam yang sebelumnya tidak pernah terjadi hari seburuk ini. Karena Ali bertempur melawan Aisyah yang tidak lain adalah istri dari Rasulullah sekaligus ibu mertuanya. Selain itu juga dua sahabat Nabi yaitu Tolhah dan Zubair yang gugur dalam peperangan itu. Pada Perang Jamal ini juga banyak kaum muslimin yang terbunuh. Sebagian sejarawan menyebutkan ada sekitar 10.000 orang yang terbunuh. Kemudian gugurnya Zubair dan Tolhah. Ketika waktu sholat tiba, Amr ibnu Jusmus mengajak Zubair melaksanakan sholat. Saat itu Amr membelakangi Zubair. Kemudian Amr menikam Zubair tepat di punggungnya. Zubair pun gugur. Sementara itu Tolhah mundur dari medan perang, tetapi Marwan bin Hakam melihatnya. Maka Marwan memanah Tolhah tepat di lututnya. Tolhah pun jatuh dari punggung kudanya dengan kaki yang bersimbah darah, dan Tolhah pun akhirnya gugur dalam peperangan itu. Kemudian kemenangan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali menyuruh pasukannya untuk merobohkan unta Aisyah, karena jika unta Aisyah tidak dirobohkan, maka semua anggota akan hilang dari sejarah. Khalifah Ali dan pasukannya menebas kaki unta Aisyah, dan Aisyah pun dibawa ke tempat yang aman dan dikirim ke Madinah oleh pasukan wanita bersenjata. Yang kedua yaitu Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah
atau 657 Masehi antara Sayyidina Ali dan Muawiyah di satu tempat di Irak dan berbatasan dengan Syria yang bernama Siffin. Perang ini disebabkan komplain Muawiyah atas ketidakberesan penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Namun, Khalifah Ali masih tetap mengutamakan perdamaian sebelum pertumpahan darah terjadi. Ali menulis surat kepada Muawiyah sebagai sarana untuk mencari solusi damai. Tapi surat yang ditulis Khalifah Ali tidak mendapat respon baik dari Muawiyah. Alhasil, peperangan sudah tidak bisa dihindarkan karena permintaan damai Khalifah Ali tidak direspon oleh Muawiyah. Korban mulai berjatuhan dari pihak Ali maupun Muawiyah. Pihak Ali mulai menguasai peperangan, dan melihat pasukannya hampir mengalami kekalahan, Muawiyah meminta pendapat Amru untuk menyusun taktik selanjutnya. Amru mengusulkan agar Muawiyah memegang Al-Quran sebagai tanda menghentikan perang dan hukum Al-Quran yang akan menentukan selanjutnya. Diperkirakan korban yang ditimbulkan cukup besar. Dari pihak Ali gugur 25.000 orang dan dari pihak Muawiyah ada 40.000 orang. Kemudian yang ketiga yaitu Perang Nahrawan yang terjadi pada 38 Hijriah atau 659 Masehi. Penyebabnya, orang Khawarij meminta Ali untuk memerangi Muawiyah kembali, dan pada saat itu Khalifah Ali dihadapkan pada dua lawan, yaitu Muawiyah dan kaum Khawarij. Kaum Ali disibukkan dengan melawan Khawarij dan jumlahnya sekitar 12.000 orang, dan pasukan Khawarij dikalahkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib ketika bertempur di Nahrawan. Yang terakhir yaitu wafatnya Ali bin Abi Thalib. Menjelang subuh pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah, ketika sedang sholat di Masjid Kufah, beliau dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam hingga beliau mengeram kesakitan. Beliau yang dalam keadaan kritis pun berkata bahwa beliau menginginkan agar masalah pembunuhan terhadap dirinya hanya diselesaikan antara orang yang terbunuh dan pelakunya. Khalifah Ali yang telah menjabat selama 6 tahun 6 bulan telah meninggal pada hari itu dan beliau dimakamkan di Kufah pada malam harinya. Sekian penjelasan materi mind mapping dari saya. Terima kasih atas Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rita Nulistianise, NIM 204200044. Di sini saya akan mempresentasikan dengan subbab Tahkim Siffin dan perpecahan umat. Tahkim menurut bahasa ialah penerimaan dan penyerahan keputusan. Secara istilah yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan dua orang atau lebih yang menerapkan hukum syara atas sengketa tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinannya digantikan oleh para sahabatnya. Khalifah terakhir pada masa itu yaitu Ali bin Abi Thalib, yang sebelumnya ialah Utsman bin Affan. Pengumuman Ali tidak sebagai khalifah sebelumnya. Ali dibayar dalam suasana berkabung, yaitu meninggalnya Utsman, pertentangan dan perpecahan, serta kebingungan umat Madinah. Islam yang dikarenakan pemberontak yang membunuh Utsman mengajukan untuk Ali dibayar menjadi khalifah. Sebelum Ali dibaiat, ia beberapa kali didatangi oleh kaum Ansor dan Muhajirin agar bersedia dibaiat, tetapi Ali menolak. Ia ingin agar semua masalah terselesaikan terlebih dahulu. Pada saat Ali hendak keluar dari rumah Utsman, orang-orang berlarian kecil untuk menemui Ali. Mereka ingin membaiat Ali. Setelah Ali berpikir, ia bersedia untuk dibaiat. Pada masa Khalifah Ali, terjadi perseteruan politik, diantaranya konflik dan peperangan Ali dan Aisyah, Thalha bin Zubair dalam perang Jamal, Ali dan Muawiyah perang Siffin yang berakhir dengan tahkim atau arbitrase yang mengakibatkan munculnya aliran-aliran pemikiran anti Islam. Pada masa Khalifah ini, ia memecat para gubernur yang diangkat pada masa Khalifah Utsman dan menarik hadiah tanah yang diberikan Utsman kepada penduduknya. Perang Siffin berawal dari perkumpulan dan adanya pertemuan yang mendiskusikan tentang penyebab terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Perang terjadi karena ulah kaum pemberontak yang pura-pura masuk Islam berusaha mengadu domba antara umat Islam saat itu. Langkah pertama yang Ali lakukan adalah memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah. Tetapi pada masa saat itu
Ali tidak memperhatikan gubernur Syriah dan kerabat Utsman. Muawiyah menyebutkan Ali bahwa pelaku yang membunuh Utsman ialah Ali. Ali mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali, sahabat Rasulullah SAW, untuk mengajak Muawiyah agar bersedia membaiknya dengan ikhlas. Muawiyah menolaknya. Setelah penolakan tersebut, Ali menanggapinya sebagai pemberontak keluar dari Jamaatul Muslimin dan imamnya. Pada tanggal 12 Rajab tahun 26 Hijriah, Ali beserta pasukannya berangkat dari Nakhlilah. Ali mengarahkan pasukannya memerangi dan memaksa untuk tunduk kepada Jamaatul Muslimin kepada pasukan Syam. Mendengar berita tersebut, Muawiyah mengarahkan pasukannya ke daratan Siffin, yaitu di tepi sungai Efrat. Ali berulang kali mengajak Muawiyah untuk membayatnya, karena Muawiyah yang berhak untuk membayarnya menurut darahnya. Orang-orang Syam mengangkat Al-Quran sebagai tipu muslihat Amir bin Al-Ash. Pertempuran dihentikan. Dua kelompok membuat perjanjian, yaitu Majelis Tahkim. Majelis Tahkim ini dilaksanakan pada Ramadan 34 Hijriah di Damaskus, Jandal, yaitu tempat tentara Madinah dan Damaskus. Delegasi kelompok Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, seorang tua yang lemah lembut dan jujur. Sedangkan kelompok Muawiyah didelegasi oleh Amr bin Ash, seorang politik ulum. Setiap kelompok disertai 400 faksi. Pada perjanjian ini, kelompok Ali merugi, mengakibatkan pendukungnya terpecah menjadi dua bagian, yaitu kelompok pengikut Ali dan kelompok penentang Ali. Kelompok penentang Ali ini bisa disebut dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini ajarannya sangat melenceng dari dan menentang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut, Ali tidak tinggal diam. Ia mengutus Ibnu Abbas untuk menemui kelompok Khawarij tersebut. Mereka saling berargumentasi pendapat. Ibnu Abbas bisa mengalahkan mereka, sehingga ada yang kembali ke kelompok Ali dan ada juga yang berpegang teguh dengan pendiriannya. Kelompok Ali berkewalahan dengan kelompok Khawarij dan kelompok Muawiyah. Ketika kelompok Ali fokus dengan kelompok Khawarij, kelompok Muawiyah mencari kesempatan dengan hal itu. Ia mengirim pasukannya dan berhasil mengalahkan pasukan Amir di Mesir. Tidak lama kemudian Ali mengejar mereka menuju Nahrawan. Ali mampu membunuh mereka. Kelompok Khawarij merencanakan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, dan rencananya pun berhasil. Ali bin Abi Thalib meninggal di tangan Abdurrahman ibnu Muljam. Setelah Ali meninggal, lalu khalifah dilanjutkan oleh anaknya Ali, yaitu Hasan. Masa khalifah ini sangat lemah. Pada akhirnya, ia membuat perjanjian dengan kelompok Muawiyah. Perjanjian ini mengakibatkan Muawiyah menjadi penguasa dalam Islam. Kemudian berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada